Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Syukur terindah, puji termaga milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahi rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih tentunya di dunia ini yang tidak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Siapa sih di antara kita tentunya yang tidak menginginkan Allah menolong kita? Tentunya kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan terapi Al-Quran. Tentu terapi Al-Quran ini bagaimana solusi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam problematika kehidupan kita. Ya, yang tentunya dalam problema kehidupan ini yang sangat berliku. Tentu pertolongan Allah melalui terapi Al-Quran ini sudah teruji. Sudah haknya Allah dan telah terbukti. Bagaimana tentunya kita menyaksikan banyak orang yang sembuh dengan terapi Al-Quran atau ruqyah syariah. Banyak orang yang terselamatkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan terapi Al-Quran. Maka kesempatan ini ingin memberikan gambaran kepada kita sama-sama. Yuk kembali lagi untuk sama kita untuk memahami bagaimana pertolongan Allah yang hadir kepada kita, yang datang kepada kita dengan terapi Al-Quran, ruqyah syariah, terapi Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Ya. Dan tentunya kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, Quran, suatu yang menjadi penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasar. Dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran ini tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian. Subhanallah. Quran surat Al-Isra ayat 82. Maka tentu hikmah yang kita bisa ambil dari Quran surat Al-Isra ini, bagaimana tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada problematika kehidupan kita. Memberikan solusi, dan solusinya adalah sudah terbukti bahwa pertolongan Allah hadir dengan kita menjalankan terapi Quran. Maka tentu bagaimana sebetulnya kehadiran pertolongan Allah dengan terapi Quran ini? Syarat-syaratnya untuk terapi Al-Quran ini seperti apa? Sehingga syarat yang meraih pertolongan Allah terbukti bahwa Al-Quran ini hak. Al-Quran adalah menjawab problematika hidup. Tentu yang pertama, bagaimana syarat utama terapi Quran atau ruqyah ini? Yaitu dengan keimanan yang kuat, keimanan yang benar, keimanan ruhiyah, dan juga keyakinan yang kuat. Bagaimana tentunya ketika kita hari ini memahami Quran memiliki hak atau terbukti bisa menyembuhkan atau bisa menyelesaikan persoalannya, kalau kita sendiri tidak yakin dengan mukjizat Al-Quran yang Allah turunkan. Jadi tentu kesempatan ini dibangun keimanan yang benar, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran adalah yang hak, yang teruji, dan telah terbukti kebenarannya sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Tidak Allah turunkan Al-Quran kecuali sebagai penyembuh. Subhanallah. Maka hari ini kalau ada keraguan-keraguan di dalam hati kita,
maka sesungguhnya kita tidak akan terapi Al-Quran ini terbukti. Karena keimanan, terbuktinya dengan keimanan kita. Terbuktinya adalah dengan meyakini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah meragukan, maka tentunya keraguan inilah yang boleh jadi ketika terapi Quran ini serasa tidak berpengaruh. Padahal sesungguhnya setiap asma, kalamullah, ataupun bacaan-bacaan yang kita baca sebetulnya memiliki pengaruh. Tetapi kitanya yang tidak pernah menyadari, kitanya yang belum meyakini kebenaran dan teruji dan terbuktinya ayat-ayat Al-Quran. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini kita yakinkan keimanan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang benar, keimanan yang tentunya sesuai dengan tuntunan Allah, percaya kepada Al-Quran atas izin Allah. Wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa. Subhanallah. Firsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ketika sudah terbangun keimanan yang kuat, ketika sudah terbangun keyakinan yang benar, ruhiyahnya kita sudah yakin kepada Allah, ruhiyahnya kita sudah yakin kepada Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, insya Allah yang hak sudah teruji dan telah terbukti kebenarannya sepanjang masa, ya, sampai tahta akhir zaman. Subhanallah. Bersama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana syarat utama terapi Al-Quran ini? Yang kedua, tentu mulai dari menyadari kekurangan, kesalahan, kekeliruan, kezaliman diri kita, taubat kita kepada Allah. Boleh jadi ketika apa yang kita baca, ketika terapi yang kita lakukan, kok belum menyelesaikan problematika, mohon maaf, kehidupan kita, kesehatan kita, ataupun permasalahan-permasalahan kita. Tanyakan kepada diri kita, perbuatan apa zalim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perbuatan kemaksiatan apa sehingga menghalangi terkabulkannya doa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita panjatkan kepada Allah? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh yang sempurna, ya, tentu dari seluruh penyakit hati dan jasmani kita. Maka demikian juga tentunya penyakit dunia dan akhirat kita. Maka kita harus bangun pondasi ruhiyah ini. Maka kita katakan bahwa Al-Quran ini sebagai penyembuh yang sempurna bagi seluruh penyakit hati kita, bagi seluruh penyakit jasmani kita. Demikian juga dari dunia dan juga akhirat penyakitnya. Maka berusaha kita cinta kepada Allah, mencintai Al-Quran, mengharap keridhaan Allah, dan berusaha tentunya menghadirkan Allah, yakin kepada Allah. Tidak ada yang mustahil Allah memberikan, menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kesempatan ini menggugah kita, semangat kita untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terapi Quran. Maka syarat utama terapi Al-Quran, keimanan yang benar, baik kekuatan ruhiyahnya kita, keyakinannya yang kuat, dan juga yang kedua adalah taubat kita dari zalimnya kita, kemaksiatan kita, kelalaian kita, kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.